warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran pagi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa aja sampai lemes ya. Harus semangat ya untuk menyambut pembelajaran pada hari ini. Sudah sarapan kan? Sudah dan belum ya. Meskipun belum sarapan, kalau bisa usahakan pembelajaran tetap bersemangat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Bika. Kemana Bika? Izin. Selain Bika, siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Sudah? Ada. Pada kesempatan hari ini kita akan berkelompok untuk membuat karya ilmiah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi terkait karya ilmiah. Oleh karena itu silakan sekarang kalian membentuk kelompok berjumlah 5 orang ya. Nanti akan saya beri lembar kerja terkait dengan apa yang harus kalian diskusikan dan kalian lakukan. Silakan membentuk. Kelompok masing-masing? Yang pertama, kalian silakan membaca berita yang sudah saya bagikan kepada masing-masing kelompok. Berdasarkan berita yang sudah kalian baca itu, kalian buat judul sebuah karya ilmiah, kemudian kalian jawab lembar kerja yang sudah saya berikan. Ya, didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Nanti apabila ada kesulitan atau ada hal yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, selamat mengerjakan. Yang harus kamu lakukan yang pertama, kalau belakangnya kamu mulai dari mana kalau informasi masalah konflik apa itu dari sini kemudian tujuannya menjadi sahabat ini dah saling mobil kendaraan motor juga
kedua menurut kamu berusaha sebenarnya segala ya kecelakaan akibat ya bilangnya dari kecelakaan ini ada yang Gitu.
ada solusi dan judulnya lebih ke arah kita kalau lebih ke solusi ya itu yang lebih Solusi kecelakaan itu bukan solusi supaya nggak jadi masalah. Iya kan kecelakaannya itu amannya orangnya mengatasi kecelakaan pengendara juga dampak ada solusi ya kayak jadi tanya penyebab salah contoh yuk. tapi nggak belum ada datanya dari itu itu nek loro tapi gini korbannya maksudnya meninggal atau luka-luka ini bukan aku termasuk 2 orang warga Indonesia ada riwayat luka balik kalau di rumah sakit iya masuk polisi loh. Bapaknya adalah polisi ya. Penyebab terjadi awal paragraf ada ajalnya penyebab terjadi penyebab pertama dalam terbelakang itu kerugian langsung kamu bicarakan ya kan? Dari mana kamu mulai dulu itu?
Anjir, kenaikan aja meningkatnya serupa tapi tak sama. Mau? Ya aku sama orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Maharani, Alifia Marsha, Esa Monika, Ira Dwi, dan Sepia Nurti akan mempresentasikan hasil diskusi tentang judul dan latar belakang. Jadi tema yang kita ambil adalah tragedi di Taiwan dengan judul penyebab dan dampak tragedi di Taiwan. Belakangan yang belakangan ramai diperbincangkan di dunia maya yaitu tragedi di Taiwan. Kejadian tersebut disebabkan karena perayaan Halloween yang dihadiri kurang lebih 100.000 orang di Taiwan pada tanggal 29 Oktober 2022. Perayaan Halloween di Taiwan tersebut menjadi perayaan Halloween dengan pengunjung terbanyak semenjak pandemi COVID-19. Di antara banyak pengunjung, kebanyakan pengunjung mengonsumsi narkoba yang menyebabkan situasi semakin tidak terkendali. Secara tipografis, konfirmasi kawasan ini dicirikan oleh jalan-jalan dan gang-gang yang sangat sempit tanpa jalur keluar. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kebanyakan pengunjung mengalami sesak nafas hingga henti jantung, sehingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa hingga ratusan jiwa. Penyebab tragedi di Taiwan lainnya yaitu polisi otoritas serta kantor daerah Yongsan mendapat kecaman mengusut pengungkapan bahwa ada tanda-tanda peringatan sebelum kecelakaan maut itu terjadi, tetapi mereka tidak berbuat banyak untuk mencegahnya atau merespon pada waktu yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anggota kelompok kami ada Ananda Elvia, Mai Dharma, Pilang Hadra, Nova Dwi, dan juga Yohana. Berdasarkan analisis kami, judulnya adalah melonjaknya kasus COVID-19 menjelang libur panjang. Latar belakangnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa 15 November 2022, kasus aktif di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 97,3% selama 2 minggu terakhir, dengan kasus positif harian mencapai 7.893 kasus. Hal ini dikarenakan ditemukannya obat yang dapat memberantas COVID-19 sehingga virus tersebut terus berfungsi. Baru-baru ini telah ditemukan subvarian baru yang cepat menular, yaitu Omicron XBB, yang merupakan perpaduan antara subvarian BA291 dan BA275. Sebenarnya Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga memprediksi hal tersebut. Menkes menyebutkan bahwa dalam sebulan ke depan kasus COVID-19 di Indonesia dapat menyentuh 2.000. Lonjakan kasus COVID-19 biasanya terjadi menjelang libur panjang. Berdasarkan data BNPB, tambahan kasus COVID-19 meningkat dalam sepekan terakhir 9 sampai 15 November 2022, yakni mencapai 42.084. Jumlah tersebut naik 24,2% dibandingkan yang tercatat pada pekan sebelumnya yang sebesar 33.935. Sementara itu, angka positivity rate kini berada di kisaran 19,7% atau hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan batas aman sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan demikian, kita diimbau tidak panik dan waspada. Meskipun gejala yang ditimbulkan oleh subvarian XBB ringan, dengan menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak, selalu menggunakan masker, melengkapi dosis vaksinasi, dan menghindari kerumunan.
penanggulangan banjir bandang dengan judul penanggulangan banjir bandang hingga. Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang terus-menerus turun. Seperti banjir bandang yang terjadi di kita. Banjir bandang tersebut terjadi karena intensitas volume air yang tinggi tidak mampu sehingga memakai daerah. Banjir bandang tersebut terjadi pada Senin 17 2022 yang memiliki dampak cukup parah di 5 kecamatan, yakni Sukojayan, Panggung-Rejo, Binangun, dan Katembangan. 1094 keluarga dan 465 warga mengungsi karena air banjir turun. Musibah ini mengakibatkan 23 ekor ternak hanyut, 2.500 ekor ayam atau telur menjadi korban, 7 kandang rusak. Bahkan jalan sempat tidak bisa dilalui kendaraan karena masih terendam air. Dengan adanya dampak tersebut, perlu diadakannya upaya penanggulangan agar banjir tersebut tidak terjadi. Dan kelompok saya, terima kasih. Ini kita sudah mendengarkan apa ini tampilan dari masing-masing kelompok ya. Ada kelompok berapa tadi? 4, kemudian kelompok 3, kelompok 2 ya, dan beberapa kelompok yang lain. Dari penampilannya bagaimana? Seru nggak, Nana? Seru ya? Artinya apa? Artinya apa? Kita bisa mengetahui masing-masing hasil pekerjaan. Nah, terus apa yang menarik dari penampilan teman-teman? Atau apa yang menarik dari apa yang kamu baca sebagai bahan tulisan untuk membuat menyusun latar belakang dari sebuah karya tulisan? Apa yang menarik? Apakah menarik topiknya? Menarik ya? Sangat menarik dan informatif tentunya. Jadi dari informasi-informasi yang ada di sekitar kita yang muncul di media massa atau media online, media internet ya, kita bisa menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Masih ingat ya, karya tulis ilmiah itu jenisnya ada karya tulis ilmiah yang populer, kemudian semi formal dan formal. Nah, kalau yang semi formal itu seperti makalah. Kemudian yang kaitannya dengan formal yang biasa ditulis untuk karya tulis ilmiah remaja, kemudian penyusunan laporan, ya laporan apa ini termasuk penelitian, kemudian skripsi dan sebagainya. Apa yang ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup untuk pertemuan kita ini? Silakan. Ya, silakan. Berdasarkan hari ini sangat menarik karena kita bisa berdiskusi secara berkelompok dengan teman-teman satu kelas. Kita juga bisa mendapat informasi baru dari tema-tema yang diambil untuk karya ilmiah tersebut. Dan itu juga kita bisa untuk belajar menganalisis bagaimana penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Jadi ini pengalaman yang menyenangkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.